Kita boleh tengok orang Indonesia datang ke Malaysia mencari makan, mencari rezeki, mencari kerja. Sekarang tak nampak orang Indonesia lagi. Sebab apa? Sebab Indonesia sudah bangun di bawah pimpinan Pak Jokowi. Kalau Anwar jadi Perdana Menteri, Anwar umpama Jokowi. Dia pun boleh lakukan apa yang dilakukan oleh Jokowi di Indonesia. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam Nusantara. Saya ingin mengucapkan selamat tahniah kepada yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang terpilih. Setelah Raja Malaysia Seri Paduka yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menunjuknya sebagai PM Malaysia yang ke-10. Saya mengenal DS Anwar secara pribadi. Beliau sosok yang mengagumi Gus Dur, Ki Haji Abdurrahman Wahid. Bahkan Gus Dur pernah menjadi pembicara dalam kampanye Partai Anwar PKR di Malaysia. Koalisi Anwar Ibrahim yang bernama Pakatan Harapan unggul dalam pemilu Malaysia terakhir dengan 82 kursi. Mengalahkan saingannya Perikatan Nasional yang dipimpin oleh mantan PM Malaysia, Muhyiddin Yassin yang meraih 72 kursi. Karena masing-masing blok partai politik itu tidak ada yang meraih suara mayoritas untuk menyusun kabinet dan mengajukan Perdana Menteri yang seharusnya 112 kursi, hasil pemilu Malaysia sempat vakum 2 hari karena hasilnya disebut dengan parlemen gantung. Raja Malaysia pun memberikan kesempatan pada blok parpol-parpol itu untuk mencari tambahan koalisi guna menyusun kabinet dan mengajukan PM. Diberitakan Anwar Ibrahim berhasil mendapat dukungan signifikan dari blok Barisan Nasional yang meraih 30 kursi dalam pemilu ini yang di dalamnya ada Partai UMNO, parpol yang dulu membesarkan Anwar Ibrahim. Gabungan Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan dukungan beberapa parpol telah memantapkan jalan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Terpilihnya Anwar Ibrahim akan memperkuat hubungan antara Indonesia dan Malaysia karena Anwar Ibrahim mengagumi tokoh-tokoh Indonesia. Anwar Ibrahim pembaca buku-buku sastra Indonesia, membaca puisi-puisi Khairil Anwar, mengagumi sosok B.J. Habibie, Gus Dur, dan Gunawan Muhammad. Yang menarik dalam kampanye Anwar, nama Presiden Indonesia Jokowi dibawa-bawa untuk memberikan daya tarik agar terjadi perubahan yang lebih baik di Malaysia seperti di Indonesia. Anwar Ibrahim sangat terpengaruh oleh gerakan reformasi 1998 di Indonesia. Karena itulah Anwar Ibrahim di Malaysia melancarkan semangat reformasi yang dia juga pakai istilah Arabnya al-islah untuk melawan korupsi dan sistem politik yang ada di Malaysia. Salah satu problem politik dan sosial di Malaysia adalah soal segregasi rasial, etnis, dan agama. Anwar adalah seorang Melayu asli Malaysia. Dulunya karirnya berawal dan besar dari Partai Melayu UMNO hingga menjadi Menteri Keuangan dan Wakil Perdana Menteri di era Mahathir Muhammad tahun 93 sampai 98. Namun saat dia melancarkan reformasi birokrasi dan perlawanan terhadap korupsi, Anwar dituduh melakukan sodomi sehingga dia terpental dari kekuasaan dan masuk penjara. Tapi penjara tidak membuat Anwar jera dan mati. Anwar Ibrahim membangun parpolnya sendiri, PKR, Parti Keadilan Rakyat, yang bertujuan untuk multi etnis dan agama. Dari sisi ideologi politik, partai ini bisa disebut tengah agak ke kiri.
haluannya reformasi, keadilan sosial, multi etnik, ras dan agama serta anti korupsi. Melalui PKR, Anwar ingin memberikan alternatif jalan politik bagi Malaysia yang selama ini terpecah-pecah karena isu ras. Ada Partai Melayu yang menyebut sebagai golongan pribumi, ada Partai Etnis Tionghoa, ada parti yang berbasis pada daerah seperti Sarawak dan Sabah. PKR bisa menjadi masa depan bagi integrasi rakyat Malaysia. Di Pakatan Harapan, PKR berkoalisi dengan DAP, Democratic Action Party, partai sekuler yang liberal, yang juga multi etnik, meskipun masih diisi oleh mayoritas etnis Tionghoa. Ada Partai Amanah, kelompok Muslim moderat yang memisahkan diri dari PAS, partai Islam yang ekstrim di Malaysia, dan ada pula Partai Muda pimpinan Syed Saddiq, tokoh dan politisi milenial Malaysia. Bergabungnya UMNO, Partai Melayu Moderat, bersama Barisan Nasional yang selama puluhan tahun menjadi koalisi pemenang di Malaysia, diharapkan akan mengimbangi kelompok-kelompok Melayu yang ekstrim. Meramu koalisi yang beragam tentunya akan menjadi tantangan tersendiri bagi Anwar Ibrahim. Apalagi kalau masih ada jejak-jejak pertikaian politik masa lalu. Misalnya antara Anwar sendiri bersama koalisinya sekarang Pakatan Harapan dengan UMNO dan Barisan Nasional. Tapi disinilah dituntut kebesaran hati, kepandaian dan keluasan seorang politisi senior seperti Anwar Ibrahim ke depan. Tantangan lain tentu saja dari pihak lawan Anwar, Perikatan Nasional sebagai oposisi yang di dalamnya ada PAS, Parti Islam Ekstrem di Malaysia yang selalu mencita-citakan formalisasi syariat Islam yang pada pemilu ini berhasil menambah suara dengan total 49 kursi dibanding pada pemilu 2018 dengan 18 kursi. Namun apapun tantangannya, semoga Datuk Seri Anwar Ibrahim bisa sukses menjalankan pemerintahannya, membawa rakyat Malaysia dalam integrasi sosial yang damai dan rukun, melakukan reformasi dan melawan korupsi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.